Salam kesejahteraan, salam kebebasan ya buat dulur-dulur semuanya. Melihatlah untuk penglihatan itu sendiri, berjalanlah untuk perjalanan itu sendiri, bernyanyilah untuk nyanyian itu sendiri, mendengarlah untuk pendengaran itu sendiri. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit tentang kitab Qadim ya. Kitab yang terdahulu, kitab yang pertama kali muncul. Kan kalau yang kita ketahui itu kitabnya cuma 4 nggih. Taurat, Zabur, Injil sama Al-Quran. Lalu ribuan nabi-nabi sebelumnya kitabnya apa? Ya kitab Qadim ini nggih. Kitab yang tidak tertulis tapi bisa terbaca. Kitabnya para utusan-utusan Allah yang tersebar di seluruh dunia. Kalau di sana disebut sebagai nabi. Kapan kitab Qadim ini ada? Kitab Qadim ini ada setelah Adam memakan buah khuldi. Akhirnya Adam memiliki keakuan, memiliki ego, memiliki nafs. Dan bisanya si Adam kembali ke negeri kahyangan ya karena si Adam membaca kitab ini, membaca kitab Qadim. Kitab Qadim ini dari Adam dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak mengalami perubahan sedikit pun. Tetap sama. Beda dengan kitab-kitab yang tertulis. Apakah Al-Quran juga mengalami perubahan? Ya tidak tahu. Tidak tahu. Nanti coba kita lihat satu ayat saja. Kita perbandingkan antara terjemahan yang ada di Al-Quran dan terjemahan dari kitab Qadim. Kitab Qadim ini tidak dimiliki oleh agama Islam saja. Semua kepercayaan memiliki kitab Qadim. Kitabnya sama. Semua agama punya kitab Qadim. Kitabnya satu, tapi bisa digunakan di semua agama, semua kepercayaan. Seperti durian. Durian itu dagingnya di dalam dan kulitnya itu sangat tajam. Menyentuhnya saja harus hati-hati. Al-Quran itu seperti durian. Begitu beliau menyebutnya, seperti durian. Durian itu
kalau disentuh sampai agak lama gitu kan sakit nggih. Sama seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kalau dibaca terjemahan berdasarkan akal nggih, sakit ndak karu-karuan. Nah, kitab Qadim ini ibarat golok untuk memecah durian, untuk membuka durian. Akhirnya daging duriannya pun bisa dimakan. Contoh di satu ayat saja nggih, di Al-Qur'an. Apa-apa yang di bumi dan di langit adalah milik Allah, dan Allah meliputi segala sesuatu. Kurang lebih terjemahnya seperti itu nggih, kurang lebih, saya agak lupa. Apa-apa yang di langit dan di bumi. Nah, itu kalau diterjemahkan secara akal, langit itu kan yang di atas itu, yang biru-biru itu. Nggih. Terus bumi ya yang kita injak ini. Nah, yang dimaksud sebenarnya bukan itu kalau dibuka di kitab Qadim. Langit itu kalau dalam Islam ruhaniyah nggih, ruh, dan bumi itu jasmaniyah. Dalam khasana Jawa, ibu bumi bopo angkoso, yaitu wujud diri kita ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu dilanjutkan, Allah itu meliputi segala sesuatu. Coba sampean cek di Al-Qur'an nggih. Allah itu meliputi segala sesuatu. Ayatnya seperti itu. Di sana ditambahi kurung buka dan kurung tutup, diisi dengan pengetahuannya. Mengapa kok ditambah seperti itu? Ya karena saudara-saudara kita itu yang bermain di syariat tidak akan bisa memberi penjelasan tentang Allah meliputi segala sesuatu. Mungkin lu ini nggih, mungkin kalau tidak dikasih kata bantu tidak akan bisa menjelaskan. Tapi ya tidak apa-apa, semua dari kita itu pasti melewati masa-masa tersebut, dan akhirnya belajar dan terus belajar. Padahal kan Allah meliputi segala sesuatu itu sama dengan la ilaha illallah nggih. Kalimat yang sering kita ucap. Lalu apakah yang bisa membaca kitab Qadim ini harus bersorban, harus memakai tongkat, harus berbaju putih, serba putih, dari ujung kepala sampai ujung kaki putih semua? Ndak nggih, ndak. Bahkan yang di kompleks pun apa toh kok kompleks, tempat prostitusi itu loh, itu juga ada yang bisa nggih. Di diskotik juga ada yang bisa, yang jadi petani juga ada yang bisa. Sebenarnya kita ini tertipu dengan kedua mata kita, tertipu nggih. Ada lagi lagu, misal nggih, mendengar sebuah lagu, contoh lagunya
Dewa 19 yang judulnya satu itu, aku ini adalah dirimu, cinta ini adalah cintamu. Nah itu kalau diterjemahkan secara akal ya dua insan yang sedang saling jatuh cinta. Tapi kalau dibuka di kitab Qadim, itu adalah seorang hamba yang telah kembali pada Allah, kepada Tuhannya, telah esa dengan Allah, yang ada hanya tinggal kesadaran. Ya, kitab Qadim itu intinya semua yang terlihat ini kalau dibaca dengan kitab Qadim, terjemahannya adalah keesaan Allah, keesaan Tuhan. Kitab Qadim ini juga bisa disebut sebagai alat untuk menyeberangi Shiratal Mustaqim. Kapan Shiratal Mustaqim ini? Ya sekarang, setiap hari. Nggih, setiap hari. Ndak nunggu nanti entah kapan untuk nyebrang ke surga nggih. Lah. Ya itu gunanya kitab Qadim, tidak tertulis tapi bisa dibaca. Semua yang terlihat, semua yang bisa dikenali dengan panca indera itu bisa dibaca dengan kitab Qadim. Sedikit saja, soalnya tahunya ya cuma sedikit. Yang tahu pun juga bukan saya. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.